Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 10 Februari 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian 3 ayat 1 dan sampai 8 dan Injil Markus 7 ayat 31 sampai 37. Maka dari itu sebelum kita merenungkan kedua bacaan hari ini, mari kita memohon pertolongan bantuan dari Allah. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu di awal pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati pagi-Mu. Kini kami akan merenungkan sabda-Mu melalui kedua bacaan hari ini. Tuhan dampingi, tuntun kami, semoga kami boleh menerapkan, menjalankan apa yang Tuhan sabdakan kepada kami pada hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, adanya kejahatan di dunia ini bukan berarti bahwa Tuhan sama sekali tidak ada untuk membantu, untuk menolong insan manusia, umatnya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apa? Tetapi karena manusia lebih memilih kejahatan, lebih memilih kegelapan dosa daripada taat kepada kehendak Allah. Nah, inilah yang terjadi kepada Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian bacaan pertama hari ini. Adam dan Hawa lebih memilih taat pada bujuk rayu ular yang adalah simbol iblis dalam bacaan pertama ini daripada taat kepada Allah. Saat itu ular berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Dan akhirnya wanita atau Hawa kemudian melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu si Hawa memetik buah pohon itu dan memberikannya kepada suaminya sendiri. Dan ketika saat itu, setelah mereka memakan buah itu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan akhirnya mereka bersembunyi di hadapan Allah ketika Allah sedang berjalan-jalan di tengah-tengah Taman Eden itu. Mereka bersembunyi karena apa? Mereka malu bahwa mereka sudah telanjang. Mereka sudah tidak taat kepada Allah. Mereka tahu bahwa mereka telah ditelanjangi oleh dosa. Mereka tahu bahwa mereka telah dibutakan oleh bujuk rayu iblis daripada taat kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku, di dalam bacaan pertama, kejahatan muncul karena manusia lebih memilih taat kepada iblis, taat kepada bujuk rayu iblis, taat kepada keegoisannya, taat kepada kehendak diri sendiri daripada taat kepada kehendak Allah. Maka dari itu, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus datang untuk membuka semua belenggu-belenggu dosa itu, untuk membuka terang Kristus, terang sabda Allah kepada manusia, untuk mengajarkan bahwa pilihlah taat kepada kehendak Allah, mendengarkan sabda Allah daripada kehendak si iblis sendiri. Di dalam bacaan Injil digambarkan bagaimana Yesus datang untuk membuka, untuk menyembuhkan orang yang buta, yang tuli, dan juga yang bisu. Di sini dikatakan Efata. Yesus berkata Efata, yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Yesus datang, orang sakit itu datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Simbol Yesus datang kepada orang sakit. Orang sakit di dalam teks-teks Injil itu sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terkena penyakit karena akibat dari dosa. Itu pengertian orang-orang bangsa Israel pada zaman itu. Maka Yesus datang untuk membebaskan mereka, untuk menyembuhkan mereka dari situasi kedosaan, agar mereka menjadi baik. Dan akhirnya memang Yesus datang untuk menjadikan segala-galanya menjadi baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikan berbicara. Dan itulah Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyembuhkan, untuk memulihkan keadaan manusia agar menjadi baik.
maka mari kita percayakan diri kita kepada Allah sendiri, sehingga Allah dapat berkarya lewat diri kita, agar Allah betul-betul menggunakan diri kita untuk menjadikan segala-galanya menjadi baik di dunia ini. Mari kita percayakan diri kita kepada Allah, taat kepada kehendak Allah, kebenaran Injil. Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau hadir untuk kami, untuk menyadarkan kami, untuk mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah sumber kebenaran sejati, sehingga segala-galanya menjadi baik adanya. Dampingi, tuntun kami, semoga kami menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak-Mu, menjadi sarana pewartaan sabda-Mu, untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat kerajaan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.